warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama saya Siti Aminaer yang akan menemani para pemirsa semua di rumah yang akan menonton mungkin di channel Ikatan Pustakawan Indonesia yang ada linknya di bawah ini. Sekarang kita akan berdiskusi santai ya tentang bagaimana sih kiprah Ikatan Pustakawan Indonesia khususnya di Provinsi Aceh yang hari ini sudah kedatangan narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Nazaruddin Musa Emlis. Pak, Assalamualaikum Pak, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Baik, saya akan membacakan CV singkat beliau ya. Beliau S1-nya di IAIN Araniri, Banda Aceh, jurusan Pendidikan Bahasa Arab, kemudian melanjutkan juga S1 Pak ya? Ya, S1. S1 juga di Universitas Indonesia, artinya S1-nya 2 kali Pak ya? Ya, S1 plus namanya. S1 plus di Universitas Indonesia, jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi. Kemudian juga pernah di University of South Australia. Yes. Nah, ini apa nih Pak? Itu semacam pengembangan tenaga pengajar. Oh, ya. Seperti training dosen gitu Pak ya. Kemudian juga di McGill University Kanada. Nah, ini juga training seperti ilmu perpustakaan dan informasi atau kuliah nih Pak? Itu yang di McGill-nya itu di masternya. Oh, di master. Ya, Emlis itu ya Master of Information Library Science di McGill. Dan sekarang melanjutkan doktoral di UUM di jurusan Manajemen Multimedia. Betul, ya. Wah, ini kalau saya bacakan CV-nya ya itu cukup habis waktu ini sepertinya karena banyak banget aktivitas beliau. Ada hal ringkas saja ini Pak, saya akan bacakan. Yang paling penting ya, ini ada penghargaan ya. Beliau pernah di tahun 2012 menjadi pustakawan berprestasi terbaik Provinsi Aceh, Masya Allah. Kemudian di tahun yang sama menjadi pustakawan berprestasi di tingkat nasional juga. Dan pernah mengikuti Congress of Southeast Asia Librarians ya, kemudian di Thailand. Dan juga pernah menjadi menerima Award for Cyber Campus Initiative ya oleh UIN Araniri. Nah, berkat prestasi beliau ini sekarang ya sudah terpilih menjadi Ketua Ikatan Pustakawan Indonesia khususnya Aceh periode 2020-2023. Nah, kita pasti kepo banget ya atau penasaran dengan perjuangannya yang luar biasa dan perjalanan pendidikan beliau juga yang sangat luar biasa. Tentu kita ingin tahu nih Pak, bagaimana nih sejarah latar belakang lahirnya Ikatan Pustakawan Indonesia khususnya di Aceh. Nah, apa yang melatar belakanginya? Baik, jadi terima kasih dulu untuk moderatornya ya, atau yang wawancara hari ini, Bina. Dan perlu juga pemirsa ketahui bahwa ini saya bangga dan hari ini bisa jadi mantan mahasiswa misalnya yang mewawancarai berkaitan dengan IPI ya. Baik, jadi kalau untuk IPI sendiri kita itu kan memang tidak baru, dia lahirnya di tahun 1973 kalau secara nasional, yaitu di Bogor. Nah, cikal bakalnya ini pasti bahwa peran atau kiprah pustakawan itu dirasakan penting dalam pengembangan sumber daya manusia khususnya di bidang pendidikan, berkaitan dengan berkembangnya Ikatan Pustakawan Indonesia ini sangat didorong oleh lahirnya Undang-Undang Perpustakaan nomor 43 tahun 2007, di mana dengan lahirnya itu mendorong bahwa pustakawan sebagai organisasi profesional itu harus aktif, harus bergerak untuk memajukan profesi. Jadi sebenarnya profesi pustakawan ini dia sama lah dengan profesi bidang lain seperti dokter dan ya, yang kita ketahui, namun mungkin ya sekilas kalau kita lihat kurang bergema. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri sebenarnya bagi organisasi pustakawan. Khususnya kalau pertanyaan tadi menyangkut dengan Ikatan Pustakawan Indonesia Aceh. Ini dari secara organisasi, secara ADRT itu dia bagian dari struktur organisasi pusat, bahwa Ikatan Pustakawan Indonesia Provinsi itu berkedudukan di ibu kota daerah. Jadi dalam hal ini adalah di Banda Aceh. Jadi sekilasnya kita itu harus mengikuti anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang baik dalam struktur organisasi, kemudian dalam penyusunan program itu harus disinergi dengan pusat dalam upaya
ya ujungnya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya pikir pengantarnya seperti itu tentang IPI. Oh gitu. Baik. Jadi ini untuk mencerdaskan lah ya. Apalagi nih profesi pustakawan itu agak sebelah mata nih dipandang masyarakat. Itu bagaimana nih tanggapannya, Pak? Begini, ya jadi saya ini pertanyaan paling menarik saya pikir, karena menurut saya itu hal yang paling harus ditanamkan dulu secara filosofinya, bahwa ketika kita memilih sebuah profesi, itu artinya kita udah menghibahkan ya sebagian hidup kita itu untuk mendalami, mengabdi kepada bidang profesi itu. Jadi kalau misalnya khusus sekarang dengan pandangan yang seperti disebutkan Mina tadi, sebelah mata, ini yang menjadi tantangan. Kenapa? Saya pikir itu problem itu tidak dikarenakan orang yang menjudge seperti itu, tapi saya lebih suka kita introspeksi ke dalam. Jadi ketika kenapa kalau kita survei misalnya profesi lain, menjadi dokter misalnya, menjadi ya keamanan, tentara, polisi, pilot bahkan, itu kan sesuatu yang diidam-idamkan, yang diimpi-impikan mulai dari anak kecil. Kalau kita nanya ke anak kecil mungkin tuh impian jadi pustakawan, itu saya kurang yakin itu ada. Kenapa? Jadi ini yang menjadi persoalan. Menurut saya, kalau kita mungkin kita bilang bahwa karena gagahnya, karena pakaiannya yang seperti pilot misalnya ya, itu selesai cepat itu. Kalau misalnya hanya masalah performance kan, kita tinggal mengganti baju seragam lebih oke daripada tentara dan polisi dan pilot. Tapi bukan, substansinya itu bukan di situ. Tapi kita harus melihat lebih dalam kemanfaatan kehadiran sebuah profesi itu bagi masyarakat. Itu yang menjadi kunci. Jadi selama pustakawan ini belum bisa memberikan manfaat kepada orang lain dan orang lain merasa terbantukan dengan kehadiran pustakawan, maka selama itu dia tidak akan dianggap. Tapi ketika orang sudah mulai, ya itu berlaku prinsip ekonomi saya pikir, demand dan supply ya, ketika permintaan yang tinggi maka peran kita itu menjadi penting. Seperti mungkin misalkan di Taiwan ya, Master ya, di China ya. Jadi kita lihat di luar negeri bahwa peran pustakawan itu penting. Jadi sekali lagi saya mau garis bawahi di sini, kita tuh tidak boleh meng-underestimate diri dulu. Tapi yang lebih penting bagaimana kita berperan supaya kita itu memberi manfaat lebih kepada masyarakat. Itu jawabannya. Nah, menarik sekali ya. Gini, terus nih Pak ya, sebagai Ketua Ikatan Pustakawan Indonesia, profesi Aceh terpilih nih Pak, kira-kira apa nih visi dan misinya ke depan gitu? Baik, jadi terima kasih dulu nih ke semuanya kawan-kawan pustakawan dimanapun berada ya, bahwa khususnya di Aceh yang meminta saya untuk menyopiri ikatan profesi ini, bisa diucapkan terima kasih dulu atas kepercayaannya. Menyangkut dengan visi dan misi, saya pikir seperti saya sampaikan tadi, kita ini harus bersinergi dengan pusat. Dalam upaya ini, saya mencoba memperkecil bahwa tujuan atau visi daripada Ikatan Pustakawan Indonesia Aceh itu adalah mewujudkan Ikatan Pustakawan Indonesia yang interaktif dan profesional, dan yang paling penting adalah inovatif. Untuk apa? Untuk mensejahterakan anggota IPI sendiri dan masyarakat. Jadi singkatnya itu visinya adalah meng-IPI-kan IPI gitu. Tapi IPI yang kedua adalah yaitu interaktif, profesional, dan inovatif. Jadi itu. Kalau misalnya kita tanyakan lebih lanjut, bagaimana mencapai ini dalam bentuk uraian visi, saya pikir yang interaktif ini itu wajib kita harus bahasa agama itu silaturahmi dulu. Kita harus membuat saling koordinasi dengan berbagai pihak, organisasi kepustakawanan atau yang di luar yang lintas sektoral, itu wajib, sehingga terbentuklah interaksi. Makanya kita harus berinteraktif gitu. Kemudian untuk profesional tidak ada jalan lain juga kecuali dengan peningkatan kompetensi pustakawan itu sendiri. Dalam bidang ilmu yang wajib, artinya ilmu kepustakawan ini, saya pikir banyak yang mungkin keliru menganggap bahwa ilmu pustakaan itu apa sih? Apakah sekedar mengatur buku diraya kan? Sebenarnya enggak. Yang saya pikir setelah mendalami sekian lama dalam bidang ini, yang namanya ilmu itu selalu semuanya dalam. Ilmu sihir pun kalau didalami itu benar-benar. Jadi saya pikir ya, untuk menjadikan pustakawan yang profesional itu tidak boleh dia harus mengupdate dan mengupgrade ilmunya setiap saat sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman ya. Yang ketiga, kalau misalnya untuk lahirnya inovatif,
juga ada kewajiban bahwa kita harus berpacu dengan kemajuan teknologi informasi. Dalam hal ini ya seperti kita di era digital ini semuanya udah serba digital, jadi tidak boleh tidak supaya lahirnya inovasi-inovasi dalam program-program perpustakaan, Anda harus punya kompetensi. Salah satunya adalah teknologi informasi. Di lain itu adalah melakukan riset, penelitian-penelitian berhubungan dengan bidang kepustakawanan atau bidang lain. Saya pikir ini yang menjadi sasaran saya dalam kepemimpinan IPI ke depan dari, maaf saya koreksi tadi, di 2021 sampai 2023. Ada waktu 3 tahun ya, Pak? 3 tahun. Nah, ini program utamanya nih apa yang ingin ditonjolkan, Pak? Ya, jadi ini kan kita belajar dari orang-orang mungkin apakah di pemerintahan ya, punya target kerja. Saya pikir itu wajib. Saya nanti akan jelaskan beberapa cara. Yang pertama, pendekatannya saya lakukan apa, kemudian program yang saya prioritaskan apa, kemudian ada yang jangka pendek dan jangka panjangnya ya. Jadi satu, bahwa program jangka pendeknya ini ada 3 yang harus berdasarkan pendekatan analisis saya. Maaf, saya gunakan ini STAR namanya. STAR itu bintang kan kalau bahasa Inggris. Jadi saya melakukan analisa itu menggunakan pendekatan bintang. Ini maksudnya S itu adalah situasi. Situasi yang harus saya lihat adalah situasi IPI Aceh hari ini misalnya. Dari hasil pantauan saya dan analisa ini, kita menemukan paling tidak ada 2 kelemahan yang besar. Misalnya, belum terdatanya seluruh keanggotaan yang ada di Provinsi Aceh, apakah pustakawan dan juga pemerhati perpustakaan gitu ya. Yang kedua, termasuk juga tidak ada koordinasi antara unit-unit atau relawankah atau taman bacakah yang terorganisasi dalam suatu ikatan yang wadah yang bersatu ya. Yang ketiga juga kita belum melihat adanya terbentuknya ikatan pustakawan di kabupaten atau kota. Dan ini kan menjadi penting karena juga amanah dari ADRT-nya IPI Pusat. Berarti akan dibentuk. Iya, jadi ketiga hal ini kalau dari situasi tadi sudah paham, maka untuk apa target saya kan keduanya T ya. Targetnya ini adalah satu, harus mendata seluruh anggota IPI, organisasi yang bergerak di bidang perpustakaan. Nah, itu wajib juga. Supaya data ini tidak hilang, maka harus ada database menurut saya itu. Jadi harus kita buatnya semacam website dan data pustakawan yang ada di seluruh Aceh melalui media website atau media sosial. Jadi suatu keniscayaan kalau di era teknologi hari ini ya, bahwa kita tidak ada media komunikasi seperti media sosial dan website. Benar-benar. Ini akan memudahkan kita memberikan informasi, diseminasi informasi organisasi, kemudian interaksi antar dunia. Yang target ketiga adalah kita berharap ada satu maya kepengurusan yang didasari oleh keahlian, kepakaran dalam bidangnya. Saya coba sudah menyusun dan saya pikir, maaf saya buka aja, bahwa ini dipilih sebagai Kepala Komisi Bidang Penerbitan. Walaupun saya nggak tahu Pak ya. Ya, jadi begini, karena ya saya melihat di latar belakangnya, kemudian kan kita harus memantau ya, melihat situasi ini, rajin menulis, rajin ini, jadi cocok. Jadi di bagian ini nanti ini khusus untuk nanti harus dibagi siapa yang memegang publikasi tercetak, yang elektronik, kemudian yang memegang media sosial. Nah, ini semua nanti disusun begitu. Saya pikir ini yang jawaban singkat tentang program jangka pendek saya itu harus terwujud. Yang ketiga, maaf saya bilang tadi penguatan sistem informasi melalui website. Yang ketiga adalah kesekretariatan. Jadi terserah dulu mungkin tidak ada kantornya, tidak ada ruangannya. Memang ya sekarang officeless lah, dengan teknologi boleh kerja work from home dan segala macamnya. Saya pikir kita berupaya untuk menjadi ada satu sekretariat atau suatu ruangan yang dikhususkan untuk IPI. Saya pikir ini program jangka pendek. Kalau jangka panjangnya nanti mungkin kita akan jelaskan berikutnya. Atau pertanyaan lain dulu. Oke, baik ya, sangat menarik. Tentu ini akan menjadi wawasan baru nih, apalagi untuk jurusan ilmu perpustakaan mungkin ya, kemudian untuk masyarakat luas, karena selama ini memang perpustakaan, baik itu profesi pustakaan itu dianggap tidak dikenal seperti itu, atau kita yang memperkenalkan ini melalui Ikatan Pustakaan Indonesia Aceh. Betul. Dan ini sangat menantang ya. Program Bapak ini sangat menantang nih Pak ya. Iya. Tapi gimana nih Pak? Bapak kan lagi S3 nih di luar. Nah, prosesnya seperti apa?
Baik, jadi ini juga satu yang mungkin perlu saya kemukakan di sini ya, kebetulan lagi momen tepat, bahwa sebenarnya pada dasarnya kemarin saya itu bukan menolak menjadi pimpinan di IPI, tapi karena saya sedang proses finishing di studi program S3, berharap setelah selesai semuanya. Namun kalau bahasa kita analogikan itu kan sekarang buat jalan dulu, nanti pulang saya jadi sopir menjalankan program. Tapi ada pemikiran dari kawan-kawan sebaliknya, jadi saya diminta untuk buat jalannya. Mungkin nggak tahu dasarnya kenapa. Biar orang lain nanti yang membawa mobilnya. Jadi ya saya coba berupaya dalam 100 hari ini atau minimal dalam sebulan ini untuk menyusun kepengurusan yang kira-kira menurut saya itu terakomodir dari berbagai kalangan, apakah mulai dari dinas kearsipan ya dan perusahaan Aceh misalnya itu, kemudian sekolah, kemudian perguruan tinggi, kemudian NGO dan kawan-kawan di relawan atau pegiat literasi. Saya pikir setelah terbentuknya nanti kepengurusan yang solid, saya pikir dengan kapasitas yang menurut saya sudah sangat mumpuni di setiap bidang, saya pikir saya itu udah membuat mobil matic, jadi saya tinggal duduk saja dan saya pikir IPI akan berjalan sendirinya begitu. Baik Pak, tadi mungkin agak sedikit ini ya untuk kepengurusan sendiri nih ya. Kepengurusan ini kan kita Ikatan Pustakawan Wilayah Aceh itu kan besar ya. Betul. Apakah ini sudah mencakup atau sudah keterwakilannya sudah tercukupi nggak nih? Atau kita harus memperluas lagi ke luar seperti itu? Baik, jadi begini, seperti yang saya sebutkan tadi, sebenarnya satu kelemahan itu kan belum adanya terbentuknya IPI di kabupaten kota ya. Padahal kalau kita lihat, kalau Musda kemarin itu yang ke-13, kalau kita kali 3 berarti itu 39 tahun usianya sebenarnya ya. Jadi menurut saya nih kawan-kawan di bagian organisasi dan keanggotaan itu wajib bekerja ekstra itu untuk mendata, dan kita akan saya mewajibkan diri itu untuk mengupayakan membentuk kabupaten IPI kabupaten kota yang minimal seperti Kabupaten Aceh Besar dan Banda Aceh di yang dekat-dekat ya. Pertanyaannya tadi kalau misalnya keterwakilan khusus untuk kepengurusan ini itu memang kita fokuskan ke para anggota kawan-kawan yang ada di Kabupaten Aceh Besar dan Banda Aceh ya, untuk kepengurusan provinsi, dan bahkan mohon maaf juga untuk kawan-kawan mungkin yang tidak, karena antusias kawan-kawan yang masuk yang mau bergabung itu tinggi ya, tapi ada yang memang kita persiapkan mereka untuk menjadi pengurus di kabupaten kota nanti. Jadi jangan semua ke sini, bukan tidak ditempung, tapi memang sengaja disiapkan untuk daerah yang di luar Aceh Besar dan Banda Aceh, tentunya memang tidak dimasuk dalam kepengurusan begitu sih. Intinya tujuannya adalah merangkul semua pustakawan Pak ya, seluruh Aceh gitu. Ya. Nah, baik Pak, tadi kita udah dengar program jangka pendeknya nih. Ini kita akan mendengar mungkin sekilas saja ya Pak tentang jangka panjangnya seperti apa. Karena jangka panjang ini adalah berbicara masalah 3 tahun kepengurusan. Iya, betul. Tentu kita akan menantikan ini apa sih sebenarnya program kinerja panjangnya itu seperti apa Pak? Baik, mungkin kalau dalam kepengurusan itu adalah nanti ada koherensi ya antara di Dewan kalau di dalam struktur ini saya bayangkan saja dulu nanti sebelum ada SK yang disahkan itu ada di penasihat mulai dari gubernur ya, kita ini, kemudian pembina dari dinas perusahaan dan kepala-kepala bidang yang berhubungan, karena kita itu tidak boleh menghindari untuk berkonsultasi dalam bidang itu. Terus kemudian saya juga menyusun sampai 10 dewan pakar. Dewan pakar ini ya mereka yang ada kepakaran khusus, misalnya manajemen perusahaan, organisasi informasi, khusus promosi perusahaan dan segala macam, sampai ada yang lintas sektoral seperti ada keahlian penelitian misalnya, kemudian ada yang punya kepakaran dalam media dan komunikasi, kemudian hubungan dengan non-government organization misalnya. Jadi apa tujuan saya? Saya coba merelate program yang akan saya jelaskan ini ada pakarannya di atas, jadi tersambung gitu. Jadi ada sebagai konsultan ya. Artinya ketika kita bimbang nih pengurusnya apa, oh ternyata ada rujukan untuk ditanyain seperti apa. Sangat benar. Jadi kemudian di dalam keorganisasian dalam jangka panjang tadi itu di bagian yang tadi yang paling penting bukan pada susunannya sebenarnya ya, tapi harus mulai dari tahapan ya organisasi dan keanggotaan. Jadi di situ wajib itu mendata dulu anggota dulu, sudah terkumpul dengan data-data yang nanti mungkin kita akan sebarkan apakah melalui online ya, Google Form boleh. Itu yang harus dipikirkan sebelum
apa informasi-informasi yang diperlukan, apakah nama, apakah dia sudah bekerja, apakah dia sudah PNS atau non PNS tempat kerja, sehingga data-data ini nanti menjadi database di pusat begitu. Itu di bagian organisasi dan keanggotaan. Yang kedua, itu yang penting juga adalah bidang pelatihan dan pendidikan dan pelatihan, bidang diklat. Ini tidak boleh tidak, karena sasaran utama, kalau Anda harus tahu bahwa yang diamanahkan oleh Ikatan Pustakawan Indonesia itu pengembangan kompetensi pustakawan itu dulu sendiri. Iya. Nah, itu wajib gitu. Jadi melalui ini ya. Kemudian yang ketiga, itu ada pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat ini saya pikir suatu yang keharusan hari ini. Jadi tengah-tengah itu maraknya ketagihan pada teknologi, sehingga bahkan kita mungkin sedih kalau melihat membaca malah minat baca tinggi ya, orang baca di WhatsApp, ya, tapi membaca yang kita maksud literasi itu kan belum tercapai. Karena yang namanya literasi itu harus dimulai, kita sadar dulu bahwa itu informasi, ini perlu informasi, tahu di mana kita cari informasi, tahu bagaimana kita mencarinya, tahu kita bagaimana menyeleksi informasi yang bagus, bagaimana kita mengekstrak informasi, artinya setelah baca ini ambil kesimpulan, sehingga kita bisa mengkomunikasikan informasi. Jadi semacam siklus seperti itu. Jadi kalau umpamakan misalnya sakit, sadar dulu ya kita sakit nih, terus perlu obat, tahu dokter rumah sakitnya mana, kita minum 3 kali sehari sampai sembuh, dan bisa bercerita pada orang lain bahwa kalau sakit ini gejalanya kira-kira begini, datangnya ke dokter sana deh. Jadi itu yang disebut literate. Gitu. Artinya mungkin selama ini bahasa Indonesia nggak mungkin ya Pak ya, kalau misalnya kita bilang minat bacanya rendah, karena kan orang sekarang udah internet, kemudian medsosnya tinggi, mungkin yang Bapak bilang tadi benar, tidak literate. Iya, jadi kalau misalnya kita lihat pun di pengertian paling dasar yang namanya melek informasi itu baca tulis ya, itu kan sudah memang jauh ditinggal. Kalau kita banding itu memang orang Indonesia mungkin ya 90% sudah bisa baca tulis. Tapi yang kenapa kalau kita lihat hasil survei kita mungkin di literasi rendah, nah ini yang diukur bukan hanya baca tulis, tapi ya siklus tadi itu sampai memproduksi informasi, memproduksi sampai outputnya kan. Kalau inklusi sosial sekarang ini orang terberdayakan dengan kemampuan informasi, mengolah informasi sehingga mewujudkan satu produk, kan itu yang diharapkan. Jadi kita juga DP. Terus kalau program berikutnya nanti juga ada di seperti saat tadi penerbitan dan publikasi. Saya pikir ini itu harus output ya, apakah jurnal, apakah buku, apakah diseminasi informasi yang paling ringan sekalipun, kita menjadi pusat center misalnya klarifikasi hoak atau bukan hoak, nah itu wajib ya. Jadi tabayun itu menjadi tujuan utama, dan IPI atau nanti apakah ada unit yang boleh dikonsul, apakah ini kebingungan tentang informasi benar atau tidak ya, saya pikir ini menjadi suatu keharusan. Terus pasti ada yang paling penting juga sekarang itu bidang sertifikasi, bidang akreditasi gitu ya, dan kepangkatan pustakawan. Jadi dalam hal ini kita punya asesor yang di Aceh, mungkin ini di UIN ada Bu Muslina, saya pikir di Indonesia ada Bu Sarlis ya, kemudian di Seda ada Bu Irda, dan beberapa orang lagi yang di dalam Aceh. Jadi saya sudah berkomunikasi dengan mereka, tolong bantu kawan-kawan yang berhubungan dengan masalah sertifikasi, akreditasi, dan ada juga program kerja advokasi dalam pengertian bagaimana kita membantu anggota yang bermasalah dalam tanda petik berhubungan dengan profesinya, apakah mungkin karena faktor kepangkatan itu problem-problem itu kita coba mediasi. Terus yang paling penting juga saya pikir kesekretariatan. Nah, di sekretariatan ini begini, jadi ada KTU-nya lah, ada kantor yang memang untuk mengurusi administrasi kantor. Jadi ada tahu di mana. Benar sekali, jadi sekretariatan nanti menurut saya itu penting ya. Jadi kira-kira bayangan program Ikatan Pustakawan Indonesia Provinsi Aceh di 2001 sampai 2023, ya pendeknya yang tadi, yang panjangnya yang barusan. Jadi saya pikir itu sangat jelas ya pemirsa ya. Teman-teman udah sangat jelas banget tadi, mulai dari visi misi sampai program panjang sekaligus. Nah ini membuat kita membuka wawasan ya. Ini Pak, kita udah sharing panjang banget nih Pak, tapi ada hal mungkin yang ingin Bapak sampaikan di 3 tahun ini, apa yang harapan Bapak nih yang paling utama untuk IP Aceh gitu? Baik, makasih. Jadi ini perayaan mendasar tak penting ya di awal-awal kepemimpinan, sehingga saya sangat setuju bahwa kalau kita itu ingin
maju satu tempat, ya seperti saya ulang tadi, kita harus tahu dulu situasinya gimana. Yang S tadi itu yang start ya. Yang kedua, kita harus menargetkan setiap kerjaan ini harus kita selesaikan dalam tempo yang sudah tersusun. Kemudian yang E itu action. Jadi ini action ini yang paling penting sebenarnya. Jadi itu paling susah Pak ya. Ya kan, kalau kita udah paham situasinya, misalnya begini, terus kita udah target, misalnya ini 3 tahun harus begini, tapi habisnya semua unit hanya tidur-tiduran, diam-diaman, tidak melakukan itu. Jadi action itu penting. Jadi bahasanya kalau understanding situation and setting target without action is a dream. Jadi saya pikir nggak ini ya. Benar. Nah, jadi kalau action ini itu yang akan menentukan R-nya. R-nya itu adalah result. Result ini ya, kalau actionnya bagus, pasti resultnya bagus kan. Kalau actionnya tidur, maka resultnya juga melempem, jadi tidak ada tercapai. Saya pikir itu. Kemudian prinsip saya dalam bekerja ini, kita tuh tidak harus berkompetisi dalam berkompetisi dalam makna kalau bahasa Inggrisnya begini, bahasa Jenewanya begini itu ya. You are not obligated to win. You are obligated to keep trying to do the best you can every day. Yeah. Jadi Anda tidak diwajibkan untuk menang, itu nggak perlu. Tapi yang penting adalah lakukan yang terbaik, yang Anda bisa, bukan orang lain bisa. Jadi nggak usah cemburu dengan orang gitu. Yang Anda bisa setiap hari. Jadi itu namanya fastabikul khairat. Jadi berlomba-lomba. Apalagi maaf kita bilang ya, IP ini tidak punya dana. Jadi saya bercita-cita dari suatu tantangan ya. Kalau ditanya tantangan, kalau orang bilang from zero to hero, kita itu from nol to goal. Jadi coba kita dari nol ini, kita bergerak dengan energik dan sinergi yang kita bangun. Insya Allah saya pikir rezeki dalam bentuk dana-dana itu akan tersalurkan selama kita transparansi, ada kejujuran gitu ya. Saya pikir itu jadi moto saya. Dan yang mungkin kalau berhubungan dengan apa yang saya sebutkan pertama, mari kita jadikan kita ini sebagai manusia terbaik. Manusia terbaik itu adalah khairun nas ampahum linnas. Orang-orang yang baik, yang bermanfaat itu adalah yang memberi manfaat kepada orang lain. Sehingga profesi ikatan atau profesi pustakawan menjadi suatu idaman, menjadi suka idola. Jadi kita jangan, bahasa lain menurut saya itu saya sering bilang, menghibur diri bolehlah, kita yang bilang kita penting ya, pustakawan sangat penting. Tapi saya bukan begitu, kita harus balik konsep ini, pemikiran itu harus balik. Orang bilang penting. Kalau orang bilang penting apa? Anda harus memberikan sesuatu yang mereka tidak bisa, maka Anda harus layani mereka. Ya, sehingga upgrading ilmu. Makanya nanti ada satu bidang pelatihan tuh, pustakawan tuh harus bertransformasi tidak hanya dalam ini, tapi pikiran juga harus bertransform. Tidak boleh hanya berpikir penjaga buku ya, tapi Anda ini hari ini kan ada Google ya, sudah ada, ini kan orang pikir nggak ada, atau apalagi perusahaan tidak ada. Itu adalah milik Anda, mengelola informasi online, Google itu bagaimana, mana yang bagus, mana yang tidak. Itu menjadi kewajiban. Jadi kalau saya boleh ambil waktu sedikit menjelaskan posisi kita pustakawan ini, informasi online yang ada di internet itu seperti lautan, ya. Kita bilang mustahil tidak ada ikan di laut, jenis segala macam. Sama halnya informasi semua ada di Google ya. Yeah. Tapi saya tantang sekarang, kalau misalnya saya suruh buat cari bandeng misalnya, atau udang misalnya, Anda carinya ke laut atau kemana? Misalnya bandeng, pasti carinya ke tambak gitu. Tambak inilah perpustakaan. Artinya ikan-ikan yang sudah diseleksi, yang sudah dipilah dan dipilih dengan cara yang baik itu ditempatkan di perpustakaan, itu adalah tambak. Dalam kapasitas ini inilah perpustakaan, bukan tidak bagus Google ya. Yang ketiga yang paling spesifik lagi, itu semacam reference manager atau manajemen referensi yang menjadi kebun milik pribadi ya. Itu ada Jotero misalnya, Mendeley ya, itu kan sangat pribadi sekali, itu kayak pustakaan pribadi, sehingga itu kita bisa pakai sesuai dengan selera masing-masing. Jadi kedudukannya seperti ini. Menurut saya itu harus ada di kepala setiap pustakawan, sehingga dia perlu selalu menerka apa nih kebutuhan pasar yang berhubungan dengan bidang kita lah. Bidang informasi saya bilang sudah umum tadi. Jadi saya pikir yang berikutnya mungkin saya sesuai dengan lupa, termasuk software penelitian misalnya, aplikasi Kapas SPSS, kalau yang lama ada Smart PLS, ada NVivo kan. Nah, ini saya pikir kita nanti akan buat program itu, siapa yang berminat, kita akan TOT, Training of Trainer, bagi ini keuntungan yang saya tawarkan kepada yang ada di IPI. Mau belajar apa gitu, saya bersedia. Itu pasti gratis pasti kan.
Masya Allah. Terima kasih. Baik, Mbak. Terima Baik. kasih. Ya. Pencerdasannya ini sangat mencerdaskan bagi kita masyarakat, kemudian terutama pustakawan ya, jangan galau-galau lagi. Bagaimana arah pustakawan sudah sudah dijawab oleh pakar ya, pakar pustakawannya langsung gitu. Baik Pak, terima kasih sekali lagi. Pemirsa di rumah jangan lupa tonton ya, like and subscribe. Pastinya di video ini semoga apa yang memang kita diskusikan hari ini menebarkan manfaat bagi penonton semuanya. Saya sebagai apa nih? Sebagai hostnya ya, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.